kedua Marah Rusli, yang ketiga Mirari Siregar, yang keempat Nur Sultan Iskandar, yang keenam Tuli Sultan Sati, yang ketujuh Abbas Utari Rantunjak, yang kedelapan Jamaluddin Adi Goro. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, berbicara tentang pertentangan adat dan kawin paksa yang didominasi oleh keluarga dalam perkawinan. Yang kedua, gaya penceritaan terpengaruh oleh sastra Melayu yang mendayu-dayu. Yang ketiga, bahasanya masih menggunakan bahasa klise, pepatah, petitis. Yang keempat, karya yang diterbitkan Balai Pustaka harus memenuhi nota ringkas yang berbunyi didaktis serta netral agama dan politik. Yang kelima, bahan ceritanya dari Minangkabau. Yang keenam, bercorak aliran romantik sedimental. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rena Lopina. Saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sultan Sati. Ada seorang pemuda yang bernama Kaca. Dia anak dari seorang kepala desa. Kaca berwatak angkuh dan sombong, berbeda dengan Midun. Walaupun anak miskin, namun sangat disukai oleh orang kampungnya, sebab Midun mempunyai watak baik, sopan, taat agama, dan pintar silat. Kaca sangat benci pada Midun, dan Kaca pun sering mengajak Midun untuk berkelahi. Namun Midun pun tidak pernah menanggapinya. Suatu hari, istri Kaca terjatuh dalam sungai. Dia hampir lenyap di bawah arus. Untuk waktu itu, Midun sedang berada dekat tempat kejadian itu. Midun dengan sigap menolong istri Kaca itu. Istri Kaca selamat berkat pertolongan Midun. Kaca malah balik menuduh Midun bahwa Midun hendak memperkosa istrinya, dan Kaca pun melaporkan semuanya pada Tuan Kularas. Tuan Kularas pun percaya dengan tuduhan Kaca. Midun pun mendapat hukuman bekerja di rumah Tuan Kularas tanpa diberi upah. Kaca pun puas. Dia pun berniat untuk membunuh Midun dengan menyuruh orang. Setelah beberapa hari diadakan pacuan kuda, Midun dan Maun mengikuti perlombaan itu, dan Midun diserang dengan sebelah pistol. Tapi Midun berhasil mengelak. Perkelahian pun terjadi, dan polisi pun datang. Midun dan Maun ditangkap. Maun dibebaskan, sedangkan Midun dipenjara. Mendengar kabar tersebut, senanglah hati Kaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Chandra Yuliati. Setelah pertemuan itu, mereka berdua saling bertemu dengan jalan itu. Halimah bercerita bahwa dia sangat dekat seorang ayah tiri. Keluar dari penjara, Midun membawa Halimah ini dari rumahnya. Kurang lebih 2 bulan, Midun bersama ayah Halimah tinggal bersama dia. Ayahnya itu sangat baik. Midun membuka usaha di Jakarta. Usaha Midun makin lama makin besar. Usahanya majunya berkat ketika Midun suatu hari berhasil mengalahkan si jago para tahanan, karena yang paling gaya jago oleh para tahanan itulah. Setelah pertemuan itu, Halimah bercerita bahwa dia tinggal dengan seorang ayah tiri. Usaha Midun dibantu oleh Pak Karto, seorang supir penjaga yang baik. Midun merasa tidak enak selama tinggal bersama Halimah. Midun berkenalan dengan saudagar kaya keturunan Arab. Namun, saudagar itu sebenarnya seorang rentenir. Midun menerima uang penjara dari Cez. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma.
Midun membuka usaha di Jakarta. Ia membuka usahanya semakin besar, semakin hari semakin besar. Setelah melihat kemajuan usaha Midun, Syekh Abdullah menagih hutang kepada Midun dengan jumlah yang begitu besar jauh dari pinjaman dahulu. Setelah keberhasilan usaha Midun itu membuat Syekh Abdullah iri hati. Setelah menagih hutang kepada Midun gagal, akhirnya Syekh mendesak Midun dan menagih hutang dengan cara lain. Hutang Midun akan dianggap lunas apabila Midun bersedia memberikan istrinya kepadanya. Midun menolak dan dia pun marah kepada Syekh. Begitupun istrinya Halimah marah kepada Syekh. Usaha keras Syekh pun gagal sampai pada akhirnya Syekh mengadukan Midun kepada meja hijau. Hasil putusan akhir pun Midun dinyatakan bersalah dan harus dipenjara. Setelah tiba di hari kebebasan, Midun pergi jalan-jalan ke Pasar Baru. Di sana ia menemukan keributan dan berusaha untuk menghentikan keributan tersebut. Setelah selesai, Midun diajak oleh orang Belanda tersebut dan diberilah Midun pekerjaan. Semakin hari semakin baik pekerjaan Midun, sampai akhirnya Midun ditempatkan di posisi yang baik. Midun teringat oleh keluarganya. Di kampung halamannya yang terdengar kabar bahwa keluarganya hidup menderita. Akhirnya Midun pun memutuskan untuk pindah tugas ke kampung halamannya. Sampai akhirnya Midun dan keluarganya pun dapat berkumpul dan hidup bahagia. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.